Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Di antaranya kita masih diberikan kemudahan ya, diringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majalisul ilm ya. Kita kembali ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di madrasah yang kita cintai ini dalam rangka tentunya thalabul ilm ya, menuntut ilmu, dan ini bagian dari ibadah ya. Dan ya kita dituntut untuk terus mengikhlaskan niat ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ibadah kita, dan kita tentunya berdoa meminta kepada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya tambahan kebaikan kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso, Bu Ambar, Bu Andi Endang hadir, Bu Astuti hadir, Bu Bekti Rianti hadir, Bu Devi hadir, Bu Dwi Yuliarti hadir, Bu Eri Yuliani Putri hadir, Bu Erni Maija hadir, Bu Eti Puji, Bu Etika izin nggih ya, Bu Handayani hadir, Pak Harsono, Bu Heni Yuniarti masih izin umroh ya. Ya. Bu Hikmas Tuti hadir. Bu Lis Ismiati, Pak Muntorik belum. Bu Musinem hadir. Pak Muslih belum. Pak Pujiarto, Bu Purbaningsih izin ya. Bu Rasmini belum. Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani hadir. Bu Rosidah umrah ya. Bu Salbiah, ini Bu Siti Khotijah ya. Ya, kita ini betul ya yang suaminya nggih. Ya. Ya, kita doakan suami dari Bu Siti Khotijah semoga ya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diampuni dosa-dosanya tentunya, dan dilapangkan kuburnya, dijadikan ya raudhatan. Raudhah itu taman dari taman-taman surga. Ya, ini sekaligus sebagai apa namanya mau'idhah. Mau'idhah itu artinya adalah pelajaran juga untuk kita semuanya ya. Ya, yang namanya orang atau setiap yang hidup pasti akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Ya, semua kita ya. Tinggal kita mempersiapkan, membawa bekal sebanyak-banyaknya ya. Amal soleh tentunya ya. Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu
Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti, Bu Siti Suriah, Pak Sugi Hartoyo, Pak Suharjo, Bu Sukarni, Bu Sumarsi ini umroh juga, ya. Pak Suparman, izin ya, syafahullah syifaan ajilan. Pak Supriyo hadir, Bu Surati, Pak Wargono hadir, Bu Wasmiati, Bu Wigati Ningsih, izin. Pak Aris belum ya. Bu Yeti umroh, hah? Izin ya. Bu Subekti hadirah. Bu Siti Nurrohayatun hadirah. Bu Sri Sugiyarti, Bu Neni Yudianti hadir. Bu Yulianti hadir. Masya Allah. Pak Aris ya, Masya Allah. Monggo. Tafadhal. Pak Rohadi izin ya. Yeah. Bu Mei Nurhayati hadir. Pak Sugeng hadir. Bu Wiji Astuti, ada Bu Wiji? Belum? Izin. Yeah. Sampun, ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya. Yeah. Bapak Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita masih membahas bab yang kedua ya. Masya Allah. Fadol, monggo Pak Muntorik. Ya, terakhir kita sampai kepada kandungan bab nomor berapa Bapak Ibu-ibu? 5 ya. Ya, kandungan bab nomor 5 ini kemarin kita menyebutkan ada 5 ya. Ada 5 perkara yang terkandung di dalam hadis Ubadah ya. Masih ingat apa 5 perkara itu Bapak Ibu-ibu? Ya, yang pertama, yang kedua adalah syahadatan ya, syahadatain. 2 persaksian yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian perkara yang kedua adalah berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam ya. Bagaimana Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini keyakinan kita sebagai orang yang beriman ya. Dan ini juga berkaitan juga nanti dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ya seseorang ketika meyakini karena ada kesamaan nanti disebutkan ya antara Nabi kita dengan Nabi Isa itu ya sama-sama abduhu wa rasuluh. Ini sebagai bukti dalil ya bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah ya, hamba Allah dan utusan Allah ya, tidak lebih dari itu, bukan diyakini sebagai anak Tuhan. Yang membedakan adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan oleh Allah tanpa adanya bapak ya. Jadi ruhnya itu dari Allah, maksudnya Allah ciptakan, Allah tiupkan langsung gitu ya. Wa ruhum minhu, Allah ciptakan dengan ucapan Allah, kalimatuhu ya. Ya, Allah mengatakan apa? Kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Ya Allah seperti itu, Maha Kuasa ya. Beda ya
Ya kalau kita pun manusia mau mengucapkan kata-kata kun mau berapa kali? Ratusan kali ya nggak akan jadi kan gitu ya. Jadi kun itu bahasa Arab ya. Kun dari kata-kata kana ya, kana yakunu menjadi. Kun ini perintah ya. Ucapan Allah kun jadilah. Maka ketika Allah mengucapkan kun ini artinya adalah jadilah. Fayakun, jadi ini bukan satu rangkaian ya, bukan, ini terpisah. Kun sendiri, fayakun ya, fayakun ini sendiri ya. Fayakunu maka jadilah ya. Fa itu maka, yakun maka jadi ya. Maka apa? Jadilah gitu ya. Jadi perkataannya lafadz yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam itu dengan kalimat, ya maksudnya ini kalimat apa? Kun ini. Jelas niki nggih Bapak Ibu-ibu? Ya, bukan kemudian kun fayakun jadi satu, tidak. Tetapi kun sendiri jadilah, maka ketika Allah mengucapkan kun, maka kemudian jadilah Nabi Isa di dalam perutnya siapa? Maryam. Ya. Dan ini yang membedakan antara Nabi kita dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad itu diciptakan ya seperti yang lainnya, ya memiliki bapak. Ya. Adapun yang lainnya sama. Nabi Isa dengan Nabi kita ya sama-sama hamba Allah, ciptaan Allah dan juga utusan Allah. Termasuk juga adalah perkara yang disebutkan di dalam hadis Ubadah adalah perkara yang keempat dan yang kelima adalah meyakini akan adanya surga dan neraka. Ya. Ini yang kemarin di poin yang kelima. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan di poin yang keenam. Ya, di sini disebutkan oleh penulis. Ya. Apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban, dan hadis sesudahnya. Ini hadis sesudahnya adalah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, termasuk juga adalah hadis At-Tirmidzi. Ini maksudnya adalah hadis-hadis yang penulis sebutkan di dalam bab ini, gitu ya. Karena di dalam bab yang kedua ini kan dari ayat Al-Quran itu surat Al-An'am ayat 82. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan apa? Hadis-hadis ya. Ada berapa hadis? Ini kalau kita hitung ada 4 hadis ya. 4 apa 3? Hadis Ibu Ubadah, kemudian Itban, termasuk Abi Sa'id Al-Khudri, termasuk juga adalah hadis Tirmidzi ya. Berarti ada 4 nggih. Nah, keempat hadis ini semuanya itu saling apa? Saling berkaitan, saling menjelaskan. Ini disebutkan apa kaitannya atau apa penjelasan dari hadis-hadis Nabi tersebut. Ini disebutkan ya. Apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat La ilaha illallah. Dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Ya. Akan menjadi jelas makna kalimat La ilaha illallah. Maksudnya apa? Akan menjadi jelas. Jadi ketika seseorang ya mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah, termasuk juga ketika dia bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini maknanya juga adalah lafal tauhid ini tidak sekedar sesuatu yang diucapkan saja.
Tetapi yang namanya kalimat tauhid juga menuntut yang namanya apa? Amal, ya. Menuntut yang namanya amal. Nah. Makanya ini yang disebut makna iman, ya. Iman itu mencakup tiga perkara, ya. Sesuatu yang diyakini di dalam hati, ya. Ini iman, gambaran iman ini adalah yang pertama adalah diyakini di dalam hati, ya. Di dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah apa? Dilafalkan, ya. Diucapkan, ya. Diucapkan dengan lisan, ya. Dengan lisan. Dan yang ketiga adalah apa? Ya, dipraktekkan dengan perbuatan, ya. Atau apa? Ya, diwujudkan dengan amal atau perbuatan, ya. Jadi tidak hanya sekedar sesuatu yang diucapkan, ya. Ini disebutkan di dalam keterangannya, ya. Li'annahu la budda an tabtaghiya biha wajhallah, ya. Jadi seperti yang pernah kita sebutkan, ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kan ada apa? Ada syaratnya. Masih ada, ya, tulisan catatannya, ya. Syarat orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada berapa? Ada 7, ya. Ya. Di antara syarat dari 7 syarat itu adalah, ya, dia ketika mengucapkannya adalah didasari dengan ikhlas, ya. Didasari dengan ikhlas. Maka ini disebutkan oleh penulis li'annahu la budda an tabtaghiya biha wajhallah. Karena orang yang mengucapkan kalimat tauhid, dia harus, ya, mengucapkannya itu dengan harapan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, alias ikhlas. Bukan dipaksa gitu, ya. Karena ini nanti ada kaitannya dengan orang-orang yang secara zahirnya itu mengucapkan kalimat tauhid, secara zahirnya itu dia muslim, tetapi ada di dalam hatinya apa? Memusuhi Islam, ya. Atau disebutnya dengan orang-orang munafik, ya. Munafik itu artinya adalah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati, ya. Apakah kemudian syahadat orang-orang munafik itu akan bermanfaat bagi dirinya? Tidak sama sekali, ya. Tidak sama sekali, ya. Jadi apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Termasuk juga adalah ketika dia mengucapkan adalah betul-betul dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebutkan adalah liwajhillah, ya. Wa idza kana kadzalik, manakala orang itu mengucapkan kalimat tauhid, ya, itu mengharap, ya, balasan dari Allah, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan fala budda an tahmilal mar'u 'alal amal as-shalih. Maka keimanan itulah, ya, diwujudkan dengan amal soleh. Bukan seperti apa yang diyakini oleh orang-orang yang maghrur, ya. Ini di sini kan disebutkan oleh penulis kesalahan orang-orang yang tersesat. Maksudnya adalah apa? Ya, mereka hanya mengucapkan tauhid, kalimat tauhid, bersyahadat, tetapi tidak dibuktikan dengan amal.
Ya. Mereka meyakini ya namanya orang muslim ya cukup dia melafalkan apa? Syahadat gitu ya, tanpa harus melakukan amal kebaikan. Ini berarti dia sudah tertipu gitu ya. Tertipu alias meyakini sesuatu yang tidak benar. Karena keimanan itu menuntut orang untuk beramal soleh. Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang menyebutkan ya keimanan itu harus diwujudkan dengan amal soleh? Ya ada banyak sekali. Ya. Contoh umpamanya di dalam surat Al-Bayyinah, ya, innalladzina amanu wa amilus solihat, ya. Mereka orang-orang yang beriman dan Allah menyebutkan apa? Wa amilu as-solihat, iman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian nanti disebutkan balasannya, ya, surga yang kekal di dalamnya, mengalir di dalamnya apa? Sungai-sungai. Tetapi Allah menyebutkan keimanan yang dibarengi dengan amal, ya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara keimanan dengan amal. Ya, orang beriman itu ya diwujudkan dengan melakukan kebaikan, ya, tak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga termasuk syarat dari la ilaha illallah kita sebutkan apa? Al-inqiyad alias tunduk, ya. Ini adalah bukti bagaimana orang itu memang serius gitu ya. Serius di dalam melafalkan kalimat tauhid. Atau kemudian nanti di dalam surat Al-Asr, ya, yang sering kita baca mungkin ya, karena pendek gitu ya. Wal asr, ya. Innal insana lafi khusr, ya. Sungguh manusia itu semuanya ya berada dalam kerugian. Apa? Allah kemudian mengecualikan orang yang akan selamat dari kerugian, illalladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Apakah cukup dengan beriman? Tidak. Illalladzina amanu wa amilu sholihat, dan melakukan amal kebaikan. Ya. Itu dari Al-Quran, dan banyak sekali Allah ketika menyebutkan keimanan itu biasanya disandingkan dengan amal, ya, karena nggak bisa lepas. Yang namanya iman itu ya maknanya adalah sesuatu yang diyakini, diucapkan dan dipraktekkan. Ya. Dari dalam hadis banyak lagi hadisnya, termasuk yang hadis-hadis yang sudah kita baca di dalam bab yang kedua ini. Ini semuanya adalah hadis menunjukkan bagaimana keimanan itu menuntut untuk amal. Ya. Contohnya adalah ya ini semuanya 4 ini, ya, termasuk yang kemarin kita sebutkan bagaimana orang yang nanti di hari kiamat, ya, dia apa namanya melakukan dosa, ya, tetapi kemudian dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya itu mampu akan apa? Menghapus dosa, ya, dan orang itu akan menempati tingkatan surga sesuai dengan amalnya. Nah, sesuai dengan amalnya. Jadi memang amal itu adalah sesuatu yang juga menentukan kita akan di posisi mana nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sebutkan apa? Mi'ah darajah gitu ya. Kita sebutkan hadisnya, ya. Nabi mengatakan surga itu ya sampai 100 tingkatan, ya. Dan mau di tingkatan yang mana yaitu sesuai dengan amal, ya, sesuai dengan amal. Termasuk juga dalil yang menunjukkan akan pentingnya amal, ya. Kita sebutkan kemarin berkaitan dengan mizan, ya. Apa itu mizan? Timbangan kan gitu ya.
Bagaimana amal hamba itu nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalil atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an atau apa yang disebutkan oleh Nabi semuanya menunjukkan bagaimana keimanan itu menuntut orang untuk beramal, ya. Namun juga tidak boleh kemudian orang itu merasa puas dengan amalnya. Ini juga penting gitu ya, supaya orang tidak masuk ke dalam yang namanya adalah ujub, ya. Ujub itu berbangga dengan amalnya. Aku sudah bisa rutin bangun malam, sudah bisa menjaga sholat, ya, yang 5 waktu, ya, sudah bisa menjalankan atau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jangan sampai kemudian amal-amal kebaikan ini hangus gitu ya, atau rusak dengan dengan tadi merasa orang itu ini adalah hasil dari ini karena ya ini kehebatan saya gitu ya, kepintaran saya, ya. Tetapi kembalikan itu adalah semuanya kepada Allah, bahwasanya saya bisa beramal, saya bisa datang di majelis ilmu itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus diyakini Bapak Ibu, kalaulah seluruh amal yang kita kerjakan itu dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah sepadan? Tidak, ya. Maka nanti di dalam hadis disebutkan Nabi pernah ditanya, apakah Nabi menyebutkan, jadi orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Orang nanti masuk surga itu bukan disebabkan oleh amalnya, tetapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti nggak perlu beramal kayak gitu. Wong masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Bukan seperti itu, ya. Tetapi orang beramal itu kan dia menjalankan perintah Allah, ya. Maka dengan menjalankan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Karena kalau mau dibandingkan itu tidak akan sebanding, ya. Amal yang dilakukan oleh hamba dengan nanti surga yang Allah akan berikan kepada hambanya itu tidak akan sebanding, ya. Ya kita ya bisa jujur dengan diri kita gitu ya. Ketika kita beramal, apakah kita sudah beramal dengan sempurna atau belum? Apakah kita beramal itu sudah memenuhi kriteria yang Allah tentukan atau belum, itu kita bisa mengukur gitu ya. Makanya di antara bentuk ya yang diajarkan oleh Nabi, ya, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dari dari amalan yang kita tunaikan tetapi tidak sempurna, ya. Makanya ketika kita selesai sholat 5 waktu, apa yang diajarkan oleh Nabi setelah salam gitu? Zikirnya apa? Istighfar. Padahal baru menunaikan amal kebaikan kan ya. Salat kan amal kebaikan, kok bukan kemudian alhamdulillah dulu atau kemudian subhanallah dulu, tidak. Tetapi Nabi mengajarkan istighfar, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para ulama kemudian mencari hikmah. Kenapa kok yang diajarkan oleh Nabi itu setelah amal soleh kok beristighfar? Yaitu beristighfar dari dia melakukan suatu amalan yang bisa jadi amalannya itu belum sempurna, ya. Jadi orang beristighfar itu tidak hanya dari pelanggaran melakukan kemaksiatan saja. Orang beristighfar tidak hanya ketika tidak menunaikan perintah
perintah Allah. Termasuk orang beristighfar pun adalah ketika dia belum sempurna ya di dalam menjalankan perintah. Makanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu kan Asy-Syakur. Asy-Syakir atau Asy-Syakur apa artinya? Yang maha membalasi. Yang maha, kalau bahasa manusia kan bersyukur itu kan berterima kasih. Maksudnya membalas gitu ya. Nah, Allah itu maha membalasi. Alias apa maksudnya? Amalan yang dilakukan oleh hamba itu sedikit, tetapi kemudian dibalasi dengan apa? Balasan yang begitu besar. Ya. Itu tadi, kalau kita mau jujur dengan amalan kita, ya manusia itu amalannya sedikit, ya banyak menghabiskan waktunya mungkin dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin dalam perkara-perkara yang maksiat, melanggar ya aturan agama ya. Kemudian ketika beramal pun amalannya mungkin masih hitung-hitungan gitu ya. Belum khusyuk di dalam salatnya, tetapi Allah akan membalasi setiap amal kebaikan itu dengan pahala, dengan balasan yang begitu besar. Ini makna bagaimana Allah itu Asy-Syakur, maha membalasi, alias amalan yang dilakukan oleh hambanya itu sedikit, tetapi Allah balasi dengan balasan yang berlipat-lipat yang begitu besar. Ya, ini menunjukkan Allah itu maha rahmat, ya, maha pengasih kepada hambanya, menginginkan kebaikan untuk hambanya. Jadi kembali lagi ke poin yang keenam, ya, kita diperingatkan oleh penulis di sini jangan kemudian menjadi orang-orang yang tersesat, dia mengikuti hawa nafsunya dalam artian apa? Mereka di dalam mengelafalkan kalimat tauhid, ya, itu tidak dibarengi dengan amal. Dan tadi kita sebutkan itu seperti siapa? Orang-orang munafik. Ya, ini seperti juga disebutkan di dalam poin yang ketujuh. Ya, ini ada kaitannya dengan poin yang ketujuh. Ini disebutkan perlu diingat, ya, persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Itban. Ya, ini hadis yang sudah lewat, ya, hadis Itban. Yaitu apa? Syarat ketika orang mengucapkan kalimat tauhid adalah harus didasari dengan ikhlas, ya. Ini yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Ini kalau di dalam keterangannya di sini adalah makna ikhlas pun itu adalah dia harus diucapkan, ya, apa yang ada di dalam lisan itu sesuai dengan apa yang di dalam hati, ya. Ini disebutkan wa huwa ayyan bagi biqauliha wajhallah. Orang mengucapkan kalimat tauhid bersyahadat itu harus murni. Dorongannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakfi mujarradil qaul. Tidak hanya cukup dengan sekedar ucapannya ngomong kalimat la ilaha illallah, tetapi di dalam hatinya apa? Mengingkari, tetap meyakini akan adanya, ya, sesuatu yang bisa diibadahi selain Allah. Ini kan bertolak belakang, ya. Tetapi keimanan yang benar itu harus sesuai yang nampak di dalam lisan dengan yang di dalam hati. Li'annal munafikin, ini disebutkan menyinggung orang-orang munafik. Li'annal munafikin kanu yaqulunaha. Karena orang-orang munafik itu enggak beda dengan orang-orang muslim secara zahirnya. Zahir itu artinya apa? Sesuatu yang nampak. Mereka sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, ya. Jadi orang munafik ini kan tadi kita sebutkan adalah orang yang antara sesuatu yang nampak dengan yang ada di dalam batin itu tidak sama. Ya. Dan itu sudah ada dari zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian, ya. Yang namanya munafik atau disebutnya adalah nifak, ya. Sifat nifak tadi, ya. Menyelisih apa yang nampak dengan sesuatu yang batin itu ada dua, ya. Nifak itu ada dua, ya. Ada yang disebut dengan nifak, ya, nifak besar, betul. Nifak besar. Nifak besar. Dan yang kedua adalah nifak kecil. Nifak besar ini yang disebut oleh para ulama dengan nifak i'tiqad. Apa? I'tiqad. Nifak i'tiqad. I'tiqad itu artinya keyakinan, ya. Keyakinan. Dan nifak akbar, nifak i'tiqad inilah yang bisa menyebabkan orang itu apa? Keluar dari Islam, ya. Jadi memang ada perkara-perkara yang sampai membatalkan keimanan, ada juga perkara-perkara yang mengurangi keimanan, ya. Kalau yang sebelumnya kita pernah sebutkan jenis-jenis kemaksiatan kan ada kesyirikan, ada kekufuran gitu nggih. Pernah ya? Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada kufur besar, juga ada kufur kecil, ya. Kalau yang besar-besar seperti syirik besar, kufur besar, termasuk juga nifak besar, inilah yang bisa membatalkan keimanan. Alias apa? Kalau batal keimanan berarti dia sudah tidak muslim lagi. Kan bahaya, ya. Amalan yang bisa mengeluarkan orang dari keimanan, dari keislaman, ya. Namun juga ada yang menyebabkan keimanan itu menjadi apa? Berkurang, ya. Seperti disebutkan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, bertambah, kadang-kadang yanqus, berkurang, ya, melemah. Nah, yang melemahkan keimanan itulah yang kecil-kecil ini, ya. Seperti syirik kecil, kemudian kufur kecil, ya. Atau juga nifak kecil, ya. Nah, nifak akbar ini yang bisa kemudian membatalkan keimanan. Dan itu sudah ada di zaman Nabi, ya. Lisannya mereka itu ngakunya beriman gitu, ya. Bahkan juga melakukan amal-amal ibadah, ya, sholat bersama Nabi gitu, ya. Ketika datang bulan Ramadan mereka juga berpuasa dengan kaum muslimin, ya. Ketika diperintahkan untuk membayar zakat, mereka juga mengeluarkan zakat. Zohirnya muslim, tetapi di dalam hatinya apa? Mereka membenci Islam, ya. Tidak meyakini, ya, bahwasanya Islam itu agama yang benar ada, ya. Biasanya kenapa, ya? Ya, untuk mereka mendapatkan keamanan, kan gitu, ya. Kalau kita membaca sirah gitu, ya, sirah Nabi, bagaimana nifak itu atau orang-orang munafik itu muncul itu ketika Nabi sudah mulai memiliki kekuatan, ya. Alias ketika Nabi dan para sahabatnya mendapatkan kemenangan di perang Badar. Ini pernah mendengar, ya, Bapak Ibu-ibu, perang Badar itu peperangan yang pertama kali, ya, yang kaum muslimin kemudian menang, ya, terhadap orang-orang kafir. Dan Nabi sudah ada di Madinah, ya. Pada saat itu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ketika orang-orang kaum musyrikin yang di Madinah mendengar, mengetahui Nabi itu
menang ya di dalam perang Badar melawan orang-orang musyrik, maka orang-orang kaum musyrikin yang ada di Madinah itu menjadi ketakutan. Oh, Muhammad sudah mampu mengalahkan orang-orang kaum Quraisy Mekah kan gitu. Ini kalau yang kita yang di Madinah orang-orang musyrik tidak kemudian bergabung dengan Nabi, bisa jadi apa? Diperangi oleh Nabi kan gitu. Maka kemudian banyak orang-orang yang terpaksa masuk Islam, secara lisannya mengucapkan keimanan gitu ya, tetapi di dalam hatinya mereka apa? Memusuhi Nabi SAW. Ya. Inilah yang disebut dengan nifak i'tiqad atau nifak yang besar. Nifak yang itu berkaitan dengan keyakinan, ya. Menampakkan keislaman tetapi di dalam hatinya memusuhi Islam. Ya. Itu di zaman Nabi sudah ada, ya. Dan nanti di dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan bagaimana kemunafikan, nifak yang sifatnya i'tiqad ini yang akan menjadikan pelakunya itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang kafir. Ya. Jadi nifak yang jenis pertama inilah yang menjadikan orangnya itu akan disiksa oleh Allah dan siksanya lebih dahsyat, lebih berat dari orang-orang kafir. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan apa? Innal munafikina fid darkil asfal. Ya. Orang-orang munafik itu nanti di neraka yang paling asfal, yang paling bawah, di keraknya neraka. Jadi neraka itu kalau surga semakin ke atas itu semakin apa? Semakin bagus gitu ya. Semakin utama. Tetapi neraka semakin ke bawah semakin berat siksanya. Dan orang munafik itu tadi letaknya di nerakanya yang paling bawah, ya, di keraknya, ya, fiddarkil asfali minan nar, ya. Kenapa kok munafik ini kemudian lebih besar siksanya dari orang-orang kafir? Ya, ini bahayanya lebih besar, ya. Kelihatannya mendukung gitu ya, kelihatannya apa? Muslim, kelihatannya teman, tetapi ternyata apa? Musuh dalam selimut. Ya. Jadi orang-orang menampakkan keislaman, tetapi di dalam hati mereka mengingkari keimanan itu, ya, bahkan melawan Nabi. Ketika mereka kemudian berkumpul dengan orang-orang munafik, maka mereka berupaya mencari siasat untuk menyerang Nabi dari dalam. Ya. Makanya ini bahayanya lebih besar dari orang kafir. Orang kafir kan jelas orang kafir mengakui saya musuh Nabi kan gitu, jelas kan gitu. Tapi orang munafik tidak. Ya. Maka inilah sama juga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana orang-orang munafik ini ya tadi sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, mungkin mengucapnya fasih juga ya, karena mereka orang-orang apa? Orang-orang Arab kan gitu ya, mengetahui dengan betul maknanya kan gitu, ya, maksud dari la ilaha illallah, bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Mereka mengucapkannya tetapi tidak bermanfaat bagi mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini pentingnya bagaimana orang mengucapkan kalimat tauhid itu harus sesuai antara ucapan dengan hati, ya. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang munafik, ya, yang mereka sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, ya, sama-sama ngaji, sama-sama sholat, tetapi karena itu hanya sekedar pura-pura gitu ya, tidak dilakukan dengan keyakinan, tidak dilakukan dengan tadi mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya enggak ada artinya. Ya. Adapun nifak kecil ini
ya dosa besar juga, tetapi tidak sampai menyebabkan orang keluar dari Islam, atau disebutnya adalah nifaq af'al. Af'al, perbuatan. Af'al itu artinya adalah perbuatan, ya, perbuatan. Maksudnya apa? Nifaq perbuatan ini adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi, ayatul munafiki salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, ya. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apa diantaranya? Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia berbohong, berdusta, ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat dia berkhianat, ya. Ini semuanya berkaitan dengan perbuatan, ya. Jadi kalau ada orang yang muslim, mukmin, kok dia melakukan perbuatan dari amalan orang-orang munafik, berarti ya dia di situ ada salah satu sifat dari sifat orang munafik, tetapi bukan yang pertama ini, bukan nifak yang besar yang menjadikan keluar dari Islam, tidak, ya. Apakah dia berdosa? Ya berdosa, ya. Ya. Berkata tetapi dusta, gitu, ya. Ada orang muslim ngomongnya banyak dustanya? Ada banyak, ya. Menjanjikan sesuatu tetapi kemudian mengingkari, ya. Namun perlu dibedakan juga, gitu, ya. Mungkin kan ada orang yang berjanji, gitu, ya. Umpamanya janjian apa? Janjian ketemu, gitu, ya. Hari kapan kita sama-sama, gitu, ya, pergi kemana? Ibu-ibu biasanya. Ya janjian namanya piknik, gitu, ya. Ketika orang berjanji, ketika mengucapkan itu dengan niatan dia ingin menunaikan janjinya, ya. Tetapi ketika di hari hanya ternyata ada sesuatu halangan, gitu, ya. Ini halangan yang menjadikan dia tidak bisa memenuhi janjinya, ya. Maka itu disebut sebagai mengingkari janji atau tidak? Tidak, ya. Karena ada halangan yang menuntut dia tidak bisa berangkat, ya. Yang dimaksud dengan mengingkari janji di sini adalah dari awal, gitu, ya. Ayo, ya kita janjian, tetapi di dalam hatinya apa? Nyong si ora arep mangkat, ora arep melu, gitu, ya. Jadi sudah dari awal sudah apa? Niat untuk mengingkari apa yang dia ucapkan atau dia janjikan. Itulah yang disebut dengan apa? Dia mengingkari janji, atau apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam hati, ya. Ini termasuk jadi amalan-amalan orang munafik, dan ini termasuk dari apa? Kalau dilihat dari 3 amalan itu semuanya ini adalah dosa besar, ya. Termasuk dosa besar, ya. Dan ya kita sebagai orang mukmin tentunya memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan orang munafik, ya. Ya tentunya kalau berbicara adalah dia jujur, ya. Kalau ketika berjanji dia berusaha untuk menepati, kan, gitu, ya. Atau ketika diberikan amanah, ya. Nah, ini kalau amanah ini macam-macam, ya. Ya amanah kita sebagai, kalau bapak-bapak sebagai kepala keluarga, ya, mendidik, kemudian menafkahi, ya, keluarga semuanya, kan, gitu. Mendidik istri, mendidik anak, ya. Ini kan kewajiban bagi seorang bapak, ya. Kalau ibu juga punya apa? Punya tanggung jawab, punya amanah, ya, mendidik anak, mengurus rumah dan seterusnya. Mendidik ya kalau suaminya ya kadang-kadang memang begitu, ya, kita saling
tanasuh kan gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai bapak juga ada kalanya gitu ya. Ada kalanya ya melakukan kesalahan, lupa dan seterusnya. Ya, istri juga punya kewajiban untuk mengingatkan ya. Tidak acuh gitu ya. Konoben gitu ya. Ya tidak seperti itu ya. Istri juga punya kewajiban memberikan nasihat ya, tentunya dengan cara-cara yang baik. Ya ini ya agar kita selamat itu ya butuh yang namanya nasihat ya. Ustadz, guru juga kadang-kadang butuh nasihat dari yang lain kan gitu ya. Ya, yang namanya manusia tetap tidak terlepas dari yang namanya salah ya, lupa. Ini kewajiban kita untuk saling tanasuh ya, saling memberikan nasihat agar kita terus istiqomah ya, terus bersemangat di dalam beramal ya. Ketika mungkin ada kalanya ustadznya mulai kendor gitu ya, futur ya, kurang semangat di dalam mengajar, nggak apa-apa diberi masukan, diberi nasihat ya, yaitu saling memperbaiki, saling melengkapi. Itulah yang disebut dengan kita sebagai seorang mukmin itu ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Kaum mukmin itu saling bersaudara. Bahkan di dalam hadis disebutkan apa? Unsur akhoka ya. Bantulah ya. Bantulah saudaramu baik dalam keadaan zaliman atau mazluman. Dalam dia berbuat zalim atau dizalimi. Dalam ketika berbuat zalim atau dizalimi. Loh, kalau orang berbuat dizalimi, jelas kita ya membantu kan gitu. Ada saudara kita dizalimi ya, kita bantu. Itu jelas. Tetapi Nabi mengatakan termasuk juga dalam keadaan saudaranya zalim, berbuat zalim. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah cegahlah. Apa? Cegahlah saudaramu dari melakukan perbuatan kezaliman. Itu maksudnya, bukan kemudian dibantu untuk melakukan perbuatan zalim, bukan. Ya. Karena ini ucapan ini sebetulnya dulu sebelum datang Islam itu sebagai Sebagai slogan gitu ya. Slogan kesukuan ya. Mau benar mau salah, kalau itu masih satu marga, masih satu suku, maka wajib dibela. Itu sebelum Islam sudah ada seperti itu. Maka ketika datang Islam, slogan itu masih dipakai, tetapi maknanya dijadikan baik. Tetap orang itu harus membantu saudaranya ya, menolong saudaranya. Ketika dia berbuat zalim, maksudnya adalah bukan untuk membantunya berbuat kemaksiatan, bukan, tetapi dicegah. Ketika akan berbuat zalim, dicegah, diberikan nasihat. Ini kezaliman, ini kemaksiatan, jangan dilakukan, hendaknya ditinggal. Itu bentuk orang itu menolong saudaranya dalam keadaan zalim. Maksudnya Nabi seperti itu. Ya. Ya, ini poin yang ketujuh ya. Hampir mirip ya dengan yang keenam, alias orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya harus juga memperhatikan syarat dan ketentuan, diantaranya adalah keikhlasan ya. Apa yang ada di dalam hati itu harus sesuai dengan sesuatu yang diucapkan, tidak seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Mereka sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, sama-sama melakukan amal kebaikan, tetapi itu hanya pura-pura ya, tidak sesuai dengan apa yang dia yakini dengan hatinya, dan itulah yang menjadikan mereka itu amalnya tertolak, bahkan mereka diancam dengan
hukuman neraka yang paling bawah. Kalau ditanya sekarang, masih adakah orang-orang munafik? Masih ada banyak. Orang Islam tetapi bagaimana pemikirannya itu apa? Memusuhi Islam, ya. Di antaranya menganggap Islam ini sudah tidak sesuai lagi, ya, dengan zaman sekarang, gitu ya. Menuduh Islam di dalamnya ada apa? Ada kezaliman, banyak, ya. Orang-orang yang di antaranya mungkin bagaimana Islam itu tidak adil memperlakukan kaum wanita umpamanya, ya. Di dalam apa? Di dalam warisan umpamanya. Ini banyak, ya, orang yang kemudian mereka memusuhi Islam dari dalam, gitu ya. Ketika berkumpul dengan kaum muslimin, mereka menampakkan keislaman, tetapi di luar sana mereka berupaya untuk tadi menghancurkan Islam. Jadi itulah mungkin juga yang menjadikan ya, kaum muslimin di Indonesia itu lemah, gitu ya. Ya, walaupun jumlahnya banyak, tetapi tadi banyak orang-orang muslim yang dari dalam itu kemudian melemahkan Islam. Tidak ingin kemudian syariat Islam itu ditegakkan dan seterusnya, ya. Maka ini ya, tantangan dari untuk kita semuanya, tentunya bagaimana kita dengan belajar, ya, terus belajar, ya, semuanya kita, ya, terus belajar memahami agama itu dengan benar, ya, insya Allah itu menjadi sarana, ya, bagi orang yang belum tahu menjadi tahu, kan, gitu ya. Dan orang-orang munafik, ya, ada juga kemudian yang nanti tobat, ya. Ada kemudian orang-orang munafik yang kemudian bertobat kepada Allah, ada, ya. Tapi ini akan tetap ada sampai hari kiamat, ya, orang-orang munafik, ya. Itu mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan poin yang ke-6 dan ke-7, monggo. Monggo. Saya pernah mendengar kita harus kriminalog dan kriminalnasnya. Ya. Surat Al-Asr pertama 5 dan 5 sore, ya, masuk ke kriminalog. Kemudian tarik nasihat itu dalam kebenaran dan kesabaran itu ke kriminalnas. Ya. Maka itu mau dijelaskan. Ya. Jadi Masya Allah, matur suwun nggih. Ini ada yang ditanyakan antara hablum minallah wa hablum minannas, ya. Bagaimana hubungan seorang hamba terhadap Allah dan juga hubungan hamba terhadap sesama makhluk atau sesama manusia. Ya, memang di dalam syariat itu sudah ditentukan, dijelaskan bagaimana orang itu juga harus merawat, gitu ya. Merawat dalam artian menjaga hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tentunya dengan menjalankan ketaatan, ya. Apa yang Allah perintahkan itu ditunaikan semaksimal mungkin. Apa yang diharamkan oleh Allah itu kemudian dijauhi, ya. Ini untuk kebaikan, ya, untuk diri seorang hamba. Termasuk juga di dalam syariat kita tidak hanya yang urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga bagaimana Islam itu memperhatikan hubungan antara dirinya dengan yang lainnya. Bahkan ini Bapak Ibu, ada amalan-amalan yang itu pahalanya itu lebih besar kadang-kadang dari amalan yang sifatnya adalah ibadah yang itu kaitannya dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya ambil contoh, ya. Bagaimana di dalam hadis disebutkan orang yang dia berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, alias diantaranya dicontohkan adalah kalau ada orang yang kemudian membersamai saudaranya, ya,
ketika saudaranya itu punya hajat kebutuhan ya, mungkin kebutuhan ya, bapak ibu mungkin barang gawe gitu ya, anaknya mau nikahan umpamanya, tahu ini ibu fulanah atau bapak ini lagi punya hajat, kemudian yuk kita bantu, kita misalnya ditemani ya memenuhi kebutuhan hajatnya, maka kata Nabi apa? Dia akan mendapatkan pahala melebihi orang yang iktikaf ya. Iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itu ada di dalam hadisnya ya. Orang membersamai, menemani saudara muslim yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya ya, dibantu, itu pahalanya lebih besar dari orang iktikaf di Masjid Nabawi. Dan kita tahu sholat wajib sekali saja di Masjid Nabawi itu kan pahalanya apa? 1000 kali dari sholat di selain Masjid Nabawi. Alias maknanya apa? Ada memang ya amalan-amalan yang berkaitan dengan sesama hamba itu memiliki pahala yang lebih besar. Ini amalan sunnah tetapi pahalanya lebih. Artinya apa juga? Ya memang tidak hanya orang itu memperhatikan hubungannya dengan Allah, tetapi juga kita tetap memperhatikan hubungan sesama manusia. Dan di situ di dalam syariat juga itu juga dinilai pahala. Ya. Jadi amalan-amalan yang berkaitan dengan orang lain, muamalah disebutnya adalah muamalah. Karena nanti di babnya itu adalah bab ibadah, ada bab muamalah. Itu juga di dalamnya banyak sekali keutamaan ya, faedah-faedah ya, atau kemudian pahala-pahala yang besar ya. Dan termasuk juga ketika orang bertobat ya, kalau perbuatan dosa itu berkaitan dengan sesama makhluk, maka apa? Dia juga harus meminta keridhaan, kerelaan dari orang yang dulu pernah disakiti atau dizalimi ya. Kalau dosanya itu berkaitan hamba dengan Allah, ya dia apa? Menyesali kan gitu, tidak mengulangi dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, itu cukup. Tetapi kalau dosanya itu berkaitan dengan sesama makhluk ya, dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan temannya, maka harus ditambah dengan apa? Meminta kehalalan, keridhaan dari orang yang dulu pernah dizalimi. Maka ini juga menunjukkan bagaimana hubungan hablum minan nas, hubungan hamba dengan manusia itu juga sangat penting, harus dijaga, harus dirawat ya. Kita tunaikan hak-haknya ya. Ya kalau istri ya hak suami, hak istri itu juga harus diperhatikan, hak anak, hak bertetangga nanti, hak apa lagi? Hak jalan dan seterusnya. Itu adalah bagaimana di dalam syariat kita itu mengatur ya hubungan seorang hamba dengan makhluk, dan itu ya saling melengkapi. Jadi tidak hanya solehnya ketika di masjidnya saja, tapi di luar masjid gampang menghina, melecehkan. Ini kan bertentangan ya. Kesolehan itu tidak hanya di masjid, tetapi juga ketika bermasyarakat itu juga dituntut seorang muslim harus soleh juga. Gitu nggih Pak? Jadi semuanya seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas ya. Sama orang yang ngaji juga harusnya akhlaknya terhadap orang lain juga tambah baik, bukan malahan tambah kereng gitu ya. Tambah ngaji tapi sombong ya, tidak perhatian dengan tetangga, ini jauh bertentangan dengan ajaran Islam. Wallahu taala alam bisawab ya. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ya mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Allah balasi dengan pahala yang berlipat ya, dan menjadikannya
ya pemberat timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita bisa mengamalkan ya apa yang kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.